Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa mahad fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas surat Al-Haqqah ayat ke-41 insyaallah sampai ayat ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Allah berfirman yang artinya, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung atau dukun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat ini menegaskan kepada kita apa yang sebelumnya sudah kita bahas. Di ayat 38, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Allah bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat, untuk menegaskan setegas-tegasnya tentang kebenaran Al-Quran sebagai wahyu yang datang dan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka isi sumpahnya, innahu laqaulu rasulin karim, bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Nah, ayat-ayat ini yang akan kita bahas itu semakin menegaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan secara tuntas kepada umatnya. Maka Allah tegaskan, wa ma huwa biqauli syair. Allah menegaskan bahwa Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sebagaimana yang dituduhkan oleh Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Dia menuduh bahwa Al-Quran itu syair, Rasulullah itu penyair. Maka Allah bantah di sini, wa ma huwa biqauli syair.
Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang penyair. Di ayat yang lain disebutkan di surat Al-Anbiya ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal qalu adghathu ahlam bal iftarahu bal huwa syair falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Bahkan mereka berkata pula, Al-Quran itu adalah adghathu ahlam. Adghathu ahlam, mimpi-mimpi yang kalut, mimpi-mimpi yang buruk. Jadi mereka menuduh, mereka menyatakan Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut. Baliftarahu, mereka juga menyatakan malah Quran itu diada-adakannya. Maksudnya karangan-karangan Muhammad, dikarang-karang, diada-adakan. Juga mereka mengatakan bal huwa syair. Bahkan dia sendiri Muhammad adalah seorang penyair. Jadi tiga di sini tuduhan mereka. Quran itu adghathu ahlam, Quran itu dikarang-karang, dibuat-buat, diada-adakan oleh Muhammad. Kemudian ya mereka juga menyatakan bahwa Quran itu syair. Karena mereka menyatakan Muhammad itu tukang syair atau seorang penyair. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka Allah sampaikan faliyatina bi ayah kama ursilal awwalun. Maka hendaklah dia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, suatu tanda, kama ursilal awwalun, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus. Mereka enggak sadar bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar. Mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad, dan itu mukjizat terbesar. Lebih besar daripada mukjizat-mukjizat yang lainnya yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan firman-Nya di surat Yasin ayat 69. Allah menyatakan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Kami, kata Allah, tidak mengajarkan syair kepadanya. Kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad. Dan wa ma yanbaghilah, bersyair itu tidaklah pantas baginya. In huwa illa dzikr wa qur'anun mubin. Wahyu yang kami turunkan kepadanya itu, yakni Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan bacaan-bacaan yang jelas. Al-Quran yang sangat jelas. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi bukan penyair. Ya, ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini. Maka kalau Nabi bukan penyair, berarti Al-Quran yang disampaikan Nabi juga bukan syair. Syair dan Quran itu jelas berbeda dari segala sisinya. Ya, baik dari sisi keindahan lafaznya, kesempurnaan susunan gaya bahasanya, apalagi bicara tentang kedalaman kandungan maknanya. Al-Quran memiliki kekuatan dan keunikan yang tidak dapat ditiru oleh manusia, siapapun dia, termasuk para penyair. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat menantang orang-orang musyrik atau orang kafir agar membuat yang serupa, sebanding dengan Al-Quran. Namun Allah nyatakan mereka itu tidak akan pernah sanggup untuk melakukannya. Di awal-awal surat Al-Baqarah Allah tegaskan tentang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum
fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka kata Allah, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu. Bahkan Allah nantang, ajaklah para penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, maksudnya dikerjain sendirian, coba ajak para pujangga, para penyair, para ahli bahasa, siapapun ajak untuk membuat satu saja surat yang semisal. Tidak usah 114 surat. Satu surat saja yang semisal, coba datangkan, coba buatkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, kemudian ditegaskan walan taf'alu, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, fattaqun nar, takutlah kepada api neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jelas ya dari ayat ini bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkataan manusia. Dia bukan syair yang dilafalkan oleh para penyair. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di penghujung ayat Allah sampaikan, qalilam ma tu'minun, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Ya, yakni sedikit dari mereka yang mau mentadaburi, merenungkan, meresapi dan mentafakuri, memikirkan tentang Al-Quran. Padahal ditadaburi saja sedikit Al-Quran itu, dia pasti bisa membedakan mana kalam Allah dan mana kalam manusia. Begitu ya. Nah, mereka ini tidak mau mentadaburi, tidak mau mentafakuri, sehingga mereka menyangka tentang Al-Quran dengan apa-apa yang tidak pantas bagi Allah dan juga hikmahnya. Akhirnya sedikit dari mereka yang mau beriman kepadanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ya Al-Quran ini menjadi sumber hidayah, yang kalau orang tidak punya interaksi dengan Al-Quran, bagaimana kemudian dia mau mendapatkan iman kepada Al-Quran tersebut, mendapatkan pelajaran dari Al-Quran tersebut, mendapatkan hikmah darinya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mau mempelajarinya, mentafakurinya, mentadaburinya, barakallahu fikum, ibu yang dirahmati Allah, orang itu tidak paham bahasa Arab saja. Orang yang tidak paham bahasa Arab, dia bisa bedakan mana bacaan Quran, mana yang bukan bacaan Quran. Taib, ibu. Banyak mungkin kaum muslimin yang kalau baca Quran dia tidak ngerti terjemahannya, minimal terjemah. Namun ajibnya Al-Quran sebagai mukjizat terbesar itu tetap saja memberikan pengaruh yang positif, manfaat yang luar biasa terhadap hati manusia pertama kali. Ya ibu, ibu pernah dengar bacaan Quran nangis? Pernah bu? Insya Allah lah pernah. Kita sebagai muslim mukmin pasti pernah merasakan itu. Tentu dengan kadar yang berbeda-beda. Yang paling nampak aja, yang paling nampak. Lihat orang itu kalau jadi makmum, imamnya itu
imam Masjidil Haram. Salatnya juga di Masjidil Haram. Itu imamnya baca satu halaman, satu rakaat. Kira-kira makmumnya ngomel-ngomel enggak Ibu? Yang ketika itu dialami di Indonesia biasanya ngomel-ngomel itu. Coba kalau ada imam taraweh baca satu rakaat satu halaman itu. Banyak yang protes, yang batuk-batuk di belakang. Gitu ya. Masya Allah, kalau di Masjidil Haram, ibu-ibu yang mungkin pernah umrah di bulan Ramadan pasti merasakan itu. Ya bisa 2 jam mungkin. Begitu ya, belum yang ba'da isya'nya, nanti lanjut lagi pertengahan malam. Ada teman tadi malam cerita, Ustaz waktu saya umrah Ramadan itu sampai 35 rakaat. 35 rakaat. Jadi di ba'da isya 8 rakaat. Terus sisanya pertengahan malam. Ya, pertengahan malam. Itu totalnya sekitar 35 rakaat. Enggak ngantuk kah? Oh, enggak Ustaz. Barakallahu fikum. Dan itu bacaan yang panjang-panjang. Itu orang betah Ibu. Betah. Sebagian mereka nangis-nangis. Nangis-nangis. Kalau ditanya, kenapa nangis? Pahamkah yang dibaca imam itu? Enggak. Enggak paham. Tadi surat apa yang dibaca? Enggak tahu. Ya. Saya hafal cuman Ad-Duha sampai Anas saja. Jadi, di halaman berapa? Apalagi tanya halaman. Surat apa? Apalagi? Pojok kanan kah? Pojok kiri? Atau di tengah-tengah? Apalagi itu? Ya. Terus ayat yang dibaca tentang apa? Apalagi? Itu enggak tahu saya. Tafsirannya bagaimana? Oh, lebih-lebih lagi. Tapi kok bisa nangis? Ya itulah ajibnya Quran. Itu ajibnya Quran. Karena memang ayat-ayat Quran itu ada yang bisa dipahami langsung oleh siapapun, oleh kelas manapun, tingkat apapun, dalam kemampuan bahasa Arab, dia bisa paham. Ada yang memang ya dipahami hanya mereka yang mengerti bahasa Arab. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu level kita harus ditingkatkan. Memang ya Al-Quran itu bagi yang tidak bisa bahasa Arab saja, yang penting dia bisa baca Al-Quran, itu sudah memberikan pengaruh yang luar biasa. Beda kok. Ibu kalau ada orang baca Fatihah salah, ibu pasti bisa ngoreksi. Oh ini kayaknya ada yang ganjel nih, salah ini orang baca Fatihah. Ya. Taib. Padahal mungkin kita tidak paham tajwid secara mendalam, tapi karena sering dengar, kita bisa mengoreksi. Oh ini keliru, ini ada yang keliru ayatnya. Nah ini ajibnya Quran. Ya apalagi kalau kemudian kita setidaknya bisa 50%. Kalau baca ayat-ayat Quran di halaman manapun, 50% setidak-tidaknya bisa menangkap apa yang sedang dibaca. Ini sedang membahas apa, minimal terjemahannya seperti apa. Lebih-lebih kalau ibu bisa ngerti semuanya, gitu ya. Nah ini berarti semakin lebih mendalam lagi dia di dalam mentafakuri, mentadaburi Al-Quran. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya di antara wasilah itu adalah kita belajar tafsir seperti ini. Taib. Semakin dalam interaksi kita dengan Al-Quran, maka semakin banyak hikmah, ibrah yang bisa kita dapatkan, yang itu jelas bermanfaat untuk lahir batin kita, dunia, agama, bahkan sampai di kehidupan akhirat nanti. Alhamdulillah saat ini ya wasilah itu Allah berikan kepada kita. Allah anugerahkan kepada kita bulan Ramadan yang di antara
keistimewaannya, bahkan ini inti dari keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka ini kesempatan emas untuk kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Di ayat ke-42 Allah sampaikan, Allah kembali tegaskan, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan bukan pula Al-Quran itu perkataan tukang tenung. Bukan pula Al-Quran itu perkataan dukun. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat ke-42 ini Allah kembali menegaskan bahwa Al-Quran itu bukan perkataan seorang dukun, sebagaimana yang dituduhkan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, salah satu tokoh kafir Quraisy, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang menyatakan bahwa Al-Quran yang dibawa disampaikan oleh Nabi itu adalah qauli kahin, ucapannya dukun. Di sini Allah bantah, wala biqauli kahin. Al-Quran itu bukan perkataan dukun. Karena Nabi Muhammad SAW itu bukanlah seorang dukun. Mereka juga tahu itu. Muhammad itu bukan dukun, bukan tukang syair, bukan penyair. Mereka tahu itu. Namun demikianlah ya kebencian orang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang itu kalau sudah benci kan pandangannya pasti pandangan salah, kan begitu ibu ya. Orang kalau benci sama kita ibu, memandang kita dengan pandangan apa? Sinis, pandangan curiga, suudzon, begitu kan? Orang kalau nggak kenal kita, orang kalau benci sama kita, mesti pandangannya berbeda, kan begitu. Nah, kebencian mereka ini begitu besar kepada Nabi Muhammad, sehingga apapun yang dilakukan Nabi Muhammad bagi mereka semuanya salah, patut dicurigai. Maka mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji, memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk tuduhan mereka terhadap Quran yang menjadi ya inti daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi inti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi apa yang mereka tuduhkan, yang dituduhkan oleh Uqbah, ini tidak benar. Allah membantahnya, wala biqauli kahin. Ya, Al-Quran itu bukan ucapan dukun, karena Nabi Muhammad bukan dukun. Dukun itu ibu, manidda'a ilmal ghaib. Orang yang ngaku-ngaku memiliki kemampuan untuk mengetahui, menyingkap hal-hal gaib. Baik hal-hal gaib di masa depan, ya, hal-hal gaib di masa depan, atau hal-hal gaib terkait dengan barang yang hilang, atau hal-hal lain yang tidak kasat mata. Ngaku-ngaku, sebetulnya berarti dia tidak ngerti, ngaku-ngaku. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Biasanya dukun itu berteman dan bersekongkol dengan syaitan dari bangsa jin. Yang juga biasanya setan-setan ini memberikan syarat berupa kekufuran dan kesyirikan untuk akad persengkokolan mereka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi setan bangsa jin itu tidak mungkin kerjasama dengan dukun kalau gratisan, nggak mungkin itu. Pasti ada maharnya.
Maharnya itu apa, Ibu? Nah itu. Biasanya maharnya sesuatu yang menjadikan dia murtad. Kalau dia tadinya muslim ya. Sesuatu yang merupakan bentuk kekufuran dan kesyirikan. Pernah kita bahas kalau tidak salah, Ibu ya. Ciri-ciri dukun, tanda-tandanya. Barakallahu fikum. Kadang bentuk kerjasamanya itu dia harus semedi misalkan. Harus menyajikan sesaji. Ya diantaranya kepala sembelihan binatang. Ini kan semua bentuk kekufuran, kesyirikan. Barakallahu fikum. Ada yang disuruh menghinakan Quran. Nulis ayat Quran pakai darah head. Begitu ya. Atau apapun itu yang menjadikan orang ini murtad. Murtad dari Islam. Karena memang itu misinya. Taib. Nah sekarang mungkin enggak itu dilakukan Nabi? Tidak mungkin. Beliau Rasul. Nabi dan Rasul Allah. Tidak mungkin berbuat syirik. Tidak mungkin bekerja sama dengan syaitan. Setan itu bagi manusia biasa saja musuh nyata, apalagi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di penghujung ayat Allah sampaikan qalilan ma tadzakkarun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Maksudnya sedikit dari mereka yang mau mengambil ibrah, mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, sehingga hidup mereka ya tanpa arah. Mereka terus bergelimang dalam kesalahan dan kesesatannya. Mereka tidak bisa lagi membedakan mana ucapan penyair, mana mantra dukun, dan mana bacaan Al-Quran yang begitu menawan. Tidak bisa bedain. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka pelajarannya bagi kita, jika kita sebagai orang yang mengaku muslim, namun ternyata sikap kita terhadap Al-Quran seperti sikapnya mereka, tidak mau mengimani, tidak mau tahu isi kandungan Al-Quran, apalagi mempelajarinya, tidak mau mengambil pelajaran darinya, apalagi mengamalkannya. Lantas pertanyaannya, apa perbedaan kita dengan mereka? Ya, seorang muslim mesti punya jatah interaksi yang mendalam ya dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, lagi-lagi Ramadan ini wasilah bagi kita semua untuk memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Maka jangan pernah disia-siakan sebelum segala sesuatunya jadi penyesalan. Ayat terakhir di pembahasan kita, ayat ke-43, Allah tegaskan lagi, tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah tanzil. Di ayat-ayat yang lain ya, munazzal. Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Tidaklah pantas Al-Qur'an itu dikatakan sebagai ucapan manusia. Karena dia adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an itu adalah kalam yang menunjukkan kemahaagungan zat yang mengucapkannya, Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kebesaran sifat-sifatnya. Al-Qur'an itu menunjukkan bahwa Allah memiliki sifatul kalam. Ya kan Ibu? Sifatul kalam. Ahli sunnah menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sifat dzatiyah.
sifat yang senantiasa melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti ketika Allah tidak berkalam, Allah itu bisu, enggak begitu. Karena sifatul kalam ini sifat zatiyah yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terlepas darinya. Nah, Al-Qur'an ini menunjukkan kebesaran sifat-sifatnya. Kemudian juga menunjukkan kesempurnaan pemeliharaannya. Al-Quran terjaga sudah 1440 sekian tahun. Begitu kan Ibu? Al-Quran diturunkan selama berapa lama? Berangsur-angsur. Ada periode Mekah, periode Madinah. Sekitar 23 tahun. 23 tahun. Sampai wafatnya Nabi di tahun 11 Hijriah. Begitu kan? Berarti sudah 1400 sekian tahun. Sampai saat ini Al-Quran berada di tengah-tengah kita. Asli. Karena ahli sunnah meyakini itu. Kaum muslimin meyakini itu. Beda dengan orang-orang yang menyimpang. Yang menyatakan bahwa Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin saat ini Quran yang bukan asli. Yang asli katanya nanti akan dibawa oleh imam mereka di akhir zaman. Siapa tuh yang ngomong gitu, Bu? Orang-orang Syiah. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Allah sudah menjanjikan menjaga kemurnian Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah menjamin kemurnian daripada Al-Quran ini. Sehingga tidak ada seorang pun yang berupaya untuk kemudian ngerubah-rubah Al-Quran dengan dikurangi atau ditambah-tambah atau diacak-acak ayatnya. Melainkan pasti akan ada di antara umat ini yang langsung mendeteksinya. Ya, sempat ada Quran yang sengaja dicetak keliru. Itu sebentar saja langsung kemudian ditarik dari edaran. Masya Allah. Sudah ada sekian juta muslim yang hafizul Quran, yang sudah hafal Al-Quran. Ibu-ibu juga di sini kan para hufaz, Ibu. Hafal Al-Quran, Ibu? Alhamdulillah. Ya, setidaknya berapa surat begitu kan? Ya, alhamdulillah kita juga hafiz. Ya, kecuali yang belum kita hafal, gitu ya. Ya kan, Ibu? Barakallahu fikum. Taib. Nah, ini dipelihara, dijaga oleh Allah. Nah, Al-Quran itu menunjukkan itu. Kesempurnaan pemeliharaannya kepada makhluk. Dijamin kemurniannya sampai nanti datang ketetapan Allah di yaumul qiyamah. Juga menunjukkan ketinggiannya di atas para hambanya. Nah, di poin ini kita jelaskan ulang di faidah kedua. Kalimat tanzil, tanzilum mir rabbil alamin, menunjukkan tentang uluwullah, menunjukkan tentang kemahatinggian Allah. Perhatikan Ibu, tanzil itu kalau dibahasakan kita itu wahyu yang diturunkan, tanzil. Ya. Nazzala yunazzilu tanzilan. Itu masdar dari nazzala yunazzilu tanzilan, mengikuti pola fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Begitu ya. Nazzala yunazzilu itu ya menurunkan. Baik. Indikasi tempat dari kata dasar turun, diturunkan atau menurunkan, itu kan indikasi tempatnya dari atas ke bawah. Ketika Allah menyatakan Allah yang menurunkan, ya, wahyu diturunkan dari Allah, ya. Wahyu itu turun.
Berarti ini memberikan konsekuensi kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi, terpisah dari seluruh makhluknya. Dan akidah seperti ini mudah dipahami ya dengan sangat baik oleh manusia secara fitrah. Begitu ya. Nah, ini termasuk dalil yang paling tegas menyatakan tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik secara zat, sifat, secara qahar. Qahar itu kekuasaan dan keperkasaan. Tidak ada di sana yang kekuasaan dan keperkasaannya melampaui tingginya kekuasaan dan keperkasaan Allah. Termasuk uluwul qadar. Ya, Allah itu maha tinggi dalam derajatnya. Juga Allah maha tinggi dalam af'alnya, dalam semua perbuatan-perbuatannya. Karena semua perbuatan Allah pasti mengandung hikmah yang agung. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini sekali lagi, ini akidah Muslim yang secara fitrah manusia mudah memahami itu. Dan itu sesuatu yang tidak bisa untuk kemudian diingkari. Bahwa Allah Tuhan kita semua itu pasti zat yang maha tinggi. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah 3 ayat ini sudah selesai. Insyaallah ta'ala kita nanti lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Sisa 1 pertemuan lagi ibu ya. Hari Selasa ya insyaallah. Karena Jumatnya sudah tanggal 21. Jadi ibu-ibu yang mau itikaf yaitu hari Kamis sore sudah harus siap-siap masuk ke masjid. Jadi mohon izin ya. Pertemuan kita 1 kali lagi insyaallah ibu ya. Di hari Selasa. Adapun Jumatnya sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Ya. Sebagian ibu-ibu mungkin ada yang mau berangkat ke Masjidil Haram kan? Jadi kita sampai hari Selasa saja. Baik ibu, sampai di sini. Allahu a'lam bis-shawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.